Saif Sehat pernah dengar yang namanya kemenyan? Kemenyan atau yang biasa disebut olibanum adalah aroma wewangian berbentuk kristal yang diolah dari pohon tertentu. Biasanya digunakan dalam dupa dan parfum. Tapi banyak nih yang sering berpikir kalau kemenyan identik dengan hal mistis. Padahal sebenarnya ini termasuk aromaterapi loh sahib. Seperti yang tertulis dalam Bulgat At-Tulab halaman 53-54. Membakar dupa atau kemenyan ketika berzikir kepada Allah dan sebagainya seperti membaca Al-Quran atau di majelis-majelis ilmu mempunyai dasar dalil dari Al-Hadis, yakni dilihat dari sudut pandang bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menyukai bau wangi dan menyukai minyak wangi dan beliau pun sering memakainya. Dulu itu ada quds. Quds itu adalah seperti gaharu. Gaharu ini dari zaman dulu sudah ada. Jadi aroma biasa suka dibakar. Makanya kalau kita di Timur Tengah itu biasa sering di Masjidil Haram, di Nabawi itu suka ada dibakar aroma. Nah itu menjadi. Nah kalau di Indonesia ini banyak kayu-kayuan dari Kalimantan, dari Papua ini cukup bagus. Dan bahkan orang Timur Tengah juga suka. Nah jadi kalau zaman dulu, nah atau misik itu bisa ya dari kulit dari binatang atau lainnya. Nah itu dia menghasilkan aroma. Maka Rasulullah mengatakan misik putih itu ketika kita gunakan sebagai parfum atau sebagai aromaterapi, setan lari. Nah, setan lari, makna setan ini bisa dalam wujudnya setan atau jin, ya dia lari, maka dia takut dengan yang wangi. Jadi intinya nih Saif Sehat, wewangian di dalam ruangan itu juga disarankan dalam Islam. Selain agar udaranya jadi segar, biar setan juga jauh-jauh dari tempat tinggal kita. Nah, kalau kemenyan atau gaharu susah didapatkan, kira-kira kita bisa nggak ya bikin pewangi ruangan sendiri dengan bahan lain? Nah, salah satunya adalah tanaman yang wangi itu yang mudah sekali kita dapatkan, yaitu lavender bisa. Nah, lavender itu wangi. Ya udah itu ya tadi anggrek atau mawar, ya melati. Nah itu juga memiliki aroma yang wangi. Ada anggrek, beberapa anggrek memunculkan aroma terapi, memunculkan wangi. Ada juga wijaya kusuma ya atau sedap malam. Nah itu juga menjaga aroma terapi. Artinya dengan munculnya aroma wangi itu minimal membuat kenyamanan pada diri kita. Ya, jadi itu insya Allah. Jadi nggak usah mesti harus mahal. Ya seperti wijaya kusuma, sedap malam itu tanaman murah. Udah itu juga banyak anggrek tanah yang bisa kita tanam dan tidak mesti perawatan yang mahal insya Allah. Wah, ternyata banyak ya alternatif wewangian yang mudah ditemui nih Saif Sehat. Biar tambah lengkap, kita simak yuk tutorial dari Kak Gia yang satu ini. Dan sekarang yang terakhir, Gio mau kasih tips gimana cara bikin parfum untuk ruangan. Kita langsung bikin aja yuk. Yang pastinya bahannya juga mudah dan bisa didapati di sekitar kita. Yang pertama di sini Gio pakai lagi daun lavender dan vanili. Dan ada juga air yang kita akan rebus sampai mendidih. Dengan api sedang aja. Nah, sekarang airnya udah mendidih, kita masukin daun lavender. Nah, di sini sohib saat di rumah bisa pakai macam-macam bunga atau daun apa aja. Yang pasti ada wangi-wangiannya. Oke, sekarang kita aduk-aduk daun lavendernya. Ini sebenarnya udah kecium banget harumnya, harum dari lavendernya. Nah, setelah airnya mendidih dan udah kerasa harum dari bunga lavendernya, masukkan vanila cukup 2 sendok makan aja. Nah, sohib sehat di rumah, setelah airnya mendidih dan semuanya udah tercampur, kita saring lagi dan masukkan ke wadah lain sebelum kita masukkan ke botol spraynya. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, sekarang kita pindahkan ke botol spray supaya bisa lebih mudah untuk menggunakan parfum ruangan ini. Nah, ini dia Sohib Sehat, parfum untuk ruangannya udah jadi. Mudah dan gampang banget kan cara buatnya? Kita coba apply ke ruangan yuk. Wanginya menenangkan banget Sohib Sehat. Selain itu, penggunaan lavender ternyata bisa membantu mengurangi stres, kecemasan, bahkan mengurangi kram saat menstruasi. Bagi Sohib Muslimah, bisa coba memanfaatkan aroma lavender sebagai alternatif pengobatan nih. Lebih aman dibanding obat atau minuman penghilang nyeri dalam bentuk kemasan. Dan perlu Sohib Sehat tahu, lavender juga direkomendasi untuk orang yang menderita insomnia atau gangguan tidur lainnya. Dengan mencium aromanya, Sohib bisa mendapatkan istirahat malam yang lebih berkualitas. Dan yang pasti, kalau ruangan memiliki aroma lavender, yang namanya nyamuk pasti jauh-jauh. Karena di lavender lah terkandung zat linalol dan linanyl asetat yang sangat dibenci oleh makhluk kecil penghisap darah ini. Gimana Sohib Sehat? Sudah cukup dapat informasi seputar aromaterapi dalam Islam di episode kali ini? Nah, sampai di sini dulu ya, Sehat ala Nabi menemani Sohib Sehat semua. Jangan lupa untuk terus stay tune setiap hari di jam 1:30 siang hanya di Trans 7. Karena cuma di Sehat ala Nabi nih, Sohib Sehat akan mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan ala Rasul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.